Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Mutiara dan teman saya Aryo Maulana. Di sini kami akan membahas materi tentang manajemen dan manajer. 1. Manajemen dan manajer. 2. Tingkatan manajer. 3. Pekerjaan manajer. 4. Ekonomisasi versus sosialisasi. Apakah manajemen itu? Manajemen adalah aktivitas kerja yang melibatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Manajemen telah berkembang menjadi bidang profesi yang dibutuhkan seperti akademisi atau pengajar, konsultan, eksekutif, atau manajer. Siapa manajer itu? Manajer adalah orang yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang baik yang diakui oleh organisasi untuk dapat memimpin, mengelola, mengendalikan, mengatur, serta mengembangkan organisasi. Dalam rangka mencapai tujuannya, atau definisi manajer yang lainnya adalah seseorang yang dapat mengarahkan orang lain dan mampu bertanggung jawab atas kegiatan atau pekerjaan tersebut. Manajer diklasifikasikan menjadi dua, yaitu 1. Menurut tingkatannya. Pertama, tinggi atau top manager. Kedua, menengah atau middle manager. Ketiga, bawah atau lower manager. 2. Menurut tanggung jawab dalam organisasi. 1. Manajer umum atau general manager. 2. Manajer fungsional atau functional manager. Tingkatan manajer. Pertama, manajer bawah. Manajer bawah adalah memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional, contoh mandor, pengawas, dan lapangan. Kedua, manajer menengah. Manajer menengah adalah membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya, juga karyawan operasional, contoh kepala seksi, kepala bagian, dan sebagai berikut. Ketiga, manajer puncak. Manajer puncak adalah bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi, contoh direktur, presiden, kepala, sebagai berikut. Manajer fungsional dan umum, yaitu pertama, mempunyai tanggung jawab hanya atas satu kegiatan organisasi sampai produksi, pemasaran, personalia, dan keuangan. Kedua, mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atas satu satuan kerjaan keseluruhan divisi operasi yang mencakup semua atau beberapa kegiatan fungsional satuan kerja. Apa yang dilakukan manajer? Pertama, manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. Kedua, manajer harus berpikir secara analisis dan konseptual. Ketiga, manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Dan keempat, manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas. Pekerjaan manajer. Pertama, manajer atau administrator, individu yang mencapai tujuan melalui orang lain. Dua, bekerja kepada aktivitas, membuat keputusan, mengalokasikan sumber daya, mengatur aktivitas bawahan untuk mencapai tujuan. Ketiga, organisasi, yaitu sebuah unit sosial yang dikoordinasi secara sadar, terdiri atas dua orang atau lebih dan berfungsi dalam suatu dasar yang relatif terus-menerus guna mencapai satu atau serangkaian tujuan bersama. Kerjaan manajer. Pertama, planning. Planning adalah pendefinisian tujuan suatu organisasi, penentuan strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan tersebut, dan pengembangan serangkaian rencana komprehensif untuk menggabung dan mengkoordinasi berbagai aktivitas.
Kedua, organizing. Organizing adalah penentuan tugas yang harus dikerjakan. Siapa yang mengerjakan tugas tersebut, bagaimana tugas tersebut dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa, dan di mana keputusan-keputusan dibuat. Ketiga, actuating. Actuating adalah pemberian motivasi kepada karyawan, mengatur aktivitas individu lain, memilih saluran komunikasi yang paling efektif, dan penyelesaian konflik. Dan terakhir, controlling. Controlling yaitu memantau aktivitas untuk memastikan aktivitas tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan membetulkan penyimpangan yang signifikan. Pekerjaan manajer pertama, impersonal, yaitu figurehead atau tokoh utama. Kedua, leader atau pemimpinan. Ketiga, liaison atau penghubung. Kedua, informasional, yaitu monitor atau pemantau. Diseminator atau penyebar. Spokesperson atau juru bicara. Ketiga, decisional, yaitu entrepreneur atau kewirausahaan. Disturbance handler atau penyelesaian masalah, resource allocator atau pengalokasi sumber daya, dan terakhir negosiator atau negosiator. Pekerjaan manajer menurut Hierarchy Manager Roles. Interpersonal yaitu figurehead, pemimpin simbolis, diwajibkan melakukan sejumlah tugas rutin dari sebuah lembaga hukum atau sosial. Kedua, leader, bertanggung jawab memotivasi dan mengarahkan karyawan. Tiga, liaison, mempertahankan jejaring koneksi luar yang memberikan bantuan dan informasi. Pekerjaan manajer menurut informasional pertama, monitor, menerima berbagai informasi, bertindak sebagai pusat syaraf informasi internal dan eksternal organisasi. Kedua, diseminator atau meneruskan informasi yang diterima dari luar organisasi atau karyawan lain kepada anggota organisasi. Ketiga, spokesperson atau meneruskan informasi kepada orang luar mengenai rencana, kebijakan, tindakan, dan hasil organisasi, serta bertindak selaku ahli dalam industri organisasi. Pekerjaan manajer decisional pertama, entrepreneur atau mencari peluang dalam organisasi dan lingkungannya serta memprakarsai proyek-proyek untuk membuat perubahan. Kedua, distribution handler, bertanggung jawab atas tindakan korektif ketika organisasi menghadapi gangguan penting yang tidak terduga. Ketiga, research allocator, yaitu membuat atau menyetujui keputusan-keputusan organisasi yang signifikan. Dan terakhir, negosiator, yaitu bertanggung jawab mewakili organisasi dalam negosiasi besar. Keterampilan yang dibutuhkan manajer. Beberapa keahlian atau kemampuan yang harus dimiliki seorang manajer menurut Robert L. Katz adalah: pertama, technical skills, yaitu kemampuan menggunakan peralat, prosedur, atau teknik dari suatu bidang tertentu, contoh akuntansi, produksi, dan penjualan. Kedua, human skills, yaitu kemampuan untuk bekerja sama, memahami, memotivasi orang lain. Ketiga, conceptual skills, kemampuan mendapatkan, menganalisa, dan menginterpretasikan informasi. Dan yang terakhir yaitu ekonomisasi versus sosialisasi adalah prinsip ekonomisasi menyatakan bahwa perhatian hanya tertuju kepada kepuasan individual sebagai unit yang selalu mempertimbangkan cost dan benefit dirinya tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. Sedangkan sosialisasi memfokuskan pada perhatiannya kepada kepentingan sosial dan selalu mempertimbangkan efek sosial yang ditimbulkan oleh kegiatannya. Etika gaya manajemen dan juga polanya sebagai berikut. Pertama, yaitu hubungan perusahaan dengan karyawan. Kedua, hubungan karyawan dengan perusahaan. Dan ketiga, hubungan perusahaan dengan lingkungan.
Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.